Video ini akan membahas cara menetapkan kandungan kimia dalam air minum sebagai persyaratan standar kualitas air minum. Sebagai contoh, cara menghitung konsentrasi maksimum merkuri yang boleh ada di dalam air minum. WHO dan Kementerian Kesehatan telah menetapkan bahwa kualitas air minum harus memenuhi persyaratan fisik, persyaratan kimia, persyaratan bakteriologi, dan persyaratan radioaktivitas. Karena sifatnya menetapkan konsentrasi maksimum yang boleh ada di dalam air minum berbeda antara konsentrasi bahan kimia dengan jumlah bakteri. Perhitungan konsentrasi maksimum bahan kimia yang boleh ada di dalam air minum berdasarkan efek kesehatan yang terjadi setelah pemajanan bertahun-tahun, bukan hitungan pemajanan sesaat atau hitungan hari. Konsentrasi bahan kimia dalam air minum ditinjau dari efek negatif terhadap kesehatan dapat digambarkan dengan skema garis horizontal menunjukkan besaran konsentrasi bahan kimia dan garis vertikal merupakan efek negatif kesehatan. Slide ini menggambarkan 3 kelompok bahan kimia dalam air minum terhadap efek kesehatan. Bahan kimia kelompok A dalam konsentrasi rendah menimbulkan efek negatif kesehatan rendah. Kelompok B, bahan kimia dengan konsentrasi tinggi memberikan efek negatif kesehatan rendah. Kelompok C, bahan kimia dengan konsentrasi rendah menimbulkan efek negatif yang tinggi. Untuk menentukan standar kesehatan atau konsentrasi maksimum bahan kimia di dalam air minum, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, mengetahui NOAEL atau LOAEL, No Observed Adverse Effect Level, atau Lowest Observed Adverse Effect Level. Yang kedua, menetapkan faktor koreksi. Dalam hal ini, WHO mempergunakan UF, yaitu Uncertainty Factor, baik faktor yang terkait dengan inter atau intraspesies. Faktor bila mempergunakan LOAEL pengganti dari NOAEL. Yang ketiga adalah menghitung TDI, Tolerable Daily Intake. Yang keempat, melakukan asumsi jumlah asupan bahan kimia tersebut yang melalui air minum. Kelima, melakukan asumsi jumlah air yang diminum atau dikonsumsi seseorang setiap hari. Dan yang keenam, melakukan asumsi berat badan seseorang atau konsumen air minum. NOAEL atau No Observed Adverse Effect Level merupakan konsentrasi tertinggi atau dosis tertinggi bahan kimia tertentu yang tidak bisa terdeteksi pengaruh jelek terhadap kesehatan. Sedangkan LOAEL atau Observed Adverse Effect Level merupakan dosis terkecil atau konsentrasi terkecil bahan kimia yang dapat diobservasi menyebabkan
efek jelek terhadap kesehatan. Tidak semua bahan kimia ditemukan nilai NOAL. Jika menggunakan LOAL dalam perhitungan, maka perlu penambahan nilai koreksi atau uncertainty factor-nya. Dalam menentukan konsentrasi maksimum yang boleh ada bahan kimia di dalam air minum, kebanyakan ditetapkan dengan menggunakan hitungan TDI, Tolerable Daily Intake, atau ADI, Allowable Daily Intake. Masuknya bahan kimia ke dalam tubuh melalui makanan dan air yang diminum. Proporsi asupan melalui air minum dibandingkan asupan lewat makanan diperkirakan sebesar 10%, tetapi bisa juga 1-80%. Tolerable daily intake diperhitungkan berdasar jumlah bahan kimia yang ada di dalam makanan dan air yang diminum, konsumsi sepanjang hidup tanpa menyebabkan gangguan kesehatan. Katakan dalam satuan miligram per kilogram berat badan. Kurva efek negatif bahan kimia terhadap kesehatan digambarkan dengan skema garis horizontal sebagai konsentrasi bahan kimia dan garis vertikal efek negatif terhadap kesehatan. Kurva muncul pada konsentrasi tertentu dan meningkat seiring dengan bertambahnya konsentrasi. Di mana kurva efek negatif kesehatan muncul, di situ digambarkan letak NOAL atau LOAL. Sedangkan TDI berada pada konsentrasi sebelumnya. Besaran TDI dihitung berdasar temuan nilai NOAL atau LOAL dibagi dengan uncertainty factor. Sedangkan S standar atau baku mutu atau konsentrasi maksimum yang boleh ada di dalam air minum dihitung dengan rumus TDI kali BB berat badan kali P fraksi bahan kimia yang masuk ke dalam tubuh melalui air minum dibagi dengan C jumlah konsumsi air minum per orang per hari. Berikut adalah contoh bagaimana menetapkan standar atau konsentrasi merkuri maksimum yang boleh ada di dalam air minum. Dalam berbagai percobaan binatang di laboratorium, disetujui asupan merkuri bisa menyebabkan efek pada ginjal tikus. Selanjutnya, para pakar setuju nilai NOAL akibat asupan merkuri ditetapkan 0,23 mg per kilogram berat badan tikus per hari. Dengan disepakatinya nilai NOAL pada tikus dan kesepakatan nilai uncertainty factor 100, yaitu untuk inter dan intraspesies, maka nilai TDI untuk manusia bisa dihitung. TDI sama dengan NOAL dibagi dengan UF. TDI sama dengan 0,23 mg per kilogram dibagi 100. TDI sama dengan
0,002 mg per kilogram. Dengan demikian, TDI merkuri bagi manusia adalah 2 mikrogram per kilogram berat badan per hari. Untuk menghitung S standar atau konsentrasi merkuri yang boleh ada di dalam air minum, perlu memperkirakan asupan merkuri ke dalam tubuh manusia yang melalui air minum, yaitu sebesar 10%. Asumsi berat badan manusia sebesar 60 kg, serta jumlah air minum yang dikonsumsi setiap hari, yaitu 2 liter per orang per hari. Maka S sama dengan TDI kali BB kali P dibagi C. S sama dengan 2 mikrogram per kilogram kali 60 kilogram kali 10% dibagi 2 liter. S sama dengan 6 mikrogram per liter. Dengan demikian ditetapkan baku mutu atau konsentrasi maksimum merkuri dalam air minum adalah 0,006 mg per liter. Ini adalah klasifikasi bahan kimia berkaitan dengan risiko karsinogen yang dibuat oleh IARC, yaitu International Agency for Research on Cancer. Ada beberapa grup disampaikan. Grup 1, the agent is carcinogenic to human, atau bahan kimia bersifat karsinogen terhadap manusia. Grup 2A, the agent is probably carcinogenic to human. Bahan kimia diperkirakan bersifat karsinogen terhadap manusia. Grup 2B, the agent is possibly carcinogenic to human. Bahan kimia diduga dapat bersifat karsinogen terhadap manusia. Grup 3, the agent is not classifiable as to its carcinogenic to human. Bahan kimia tidak diklasifikasikan bersifat karsinogen terhadap manusia. Dan terakhir, grup 4, the agent is probably not carcinogenic to human, atau bahan kimia tidak bersifat karsinogen terhadap manusia.